Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan akhwat jamaah di Surabaya dan juga di manapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah kitab Fadlul Islam. Pada pertemuan lalu kita masih membahas topik tentang keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, dan sudah kita jelaskan 6 perkara, yaitu Islam adalah satu. Yang pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid. 2, Islam adalah satu-satunya agama yang detail dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan secara logis. Yang ketiga, Islam adalah agama yang lengkap. Yang keempat, Islam adalah satu-satunya agama yang beri porsi besar terhadap akhlak. Yang kelima, Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta atau ras. Yang keenam, Islam adalah agama yang menganjurkan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Tapi kita lanjutkan, ada poin berikutnya. Yang ketujuh, Islam, yang ketujuh, Islam adalah antara sosialis dan kapitalis dalam mensikapi harta, dalam mensikapi harta. Kita tahu di dalam dunia masalah harta, bahwasanya di sana ada sistem sosialis yang di mana seorang tidak memiliki harta secara pribadi, tapi dimiliki oleh seluruh manusia secara sama. Jadi mereka hanyalah mengelola, tapi kepemilikan adalah kepemilikan bersama. Dan ini tentunya mematikan daya kreasi seseorang dan menunjukkan ketidakadilan, karena di sana ada yang bekerja bekerja keras, kreasinya tinggi, tapi nilainya sama dengan yang lainnya. Beberapa negara berusaha menerapkan sistem sosialis, dengan menganggap semua adalah sama, dan ini menimbulkan ketidakadilan, kezaliman kepada orang-orang yang kerja keras dan kreatif. Namun pada hakikatnya negara-negara tersebut pun tidak bisa menjalankan sistem sosialis, karena tetap saja ada strata, ada yang kaya raya, ada yang berkuasa dan ada yang miskin, ada buruh, ada bos, tetap saja tidak bisa. Itu hanyalah sosialis bagi sebagian orang dan tidak pada sebagian yang lainnya. Demikian juga ada sistem kapitalis di mana setiap orang berhak memiliki harta sebebas-bebasnya. Dia memiliki apapun, tidak ada batasan, tidak ada aturan, dia mutlak bebas menggunakan hartanya yang dia sukai. Nah, Islam memiliki konsep antara sosialis dan kapitalis. Dia bukan sosialis dan juga bukan kapitalis. Islam mengakui hak pemilikan, hak pemilikan yaitu hak penggunaan harta. Seorang berhak mencari harta dan berhak menggunakannya. Tapi dia harus ingat bahwasanya ada kewajiban yang harus dia tunaikan, karena hakikat harta yang dia miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya dititipkan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan harta, Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka, yaitu kepada budak-budak kalian yang ingin merdekakan diri mereka, harta Allah yang Allah berikan kepada min malillahi alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Berarti harta adalah milik Allah, sebagaimana diri kita milik Allah, jiwa kita milik Allah. Kalau tubuh kita, jiwa kita milik Allah, innalillah, kita milik Allah. Apalagi harta kita. Allah menyebutkan harta adalah milik Allah, min malillahi, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dalam surat Al-Hadid. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan berinfaklah dari harta yang Allah menjadikan kalian mustakhlafina fih. Mustakhlaf itu saling berganti, kalian saling berganti tentang harta tersebut. Karena harta tersebut memang tidak akan kita miliki selamanya. Harta seorang bisa jadi dia tadinya dia tidak punya, kemudian dia bekerja sehingga dia punya. Dari mana? Dari bos
berikan kepada dia. Dia milik harta tersebut. Kemudian berpindah lagi. Kemudian harta yang dia miliki mungkin dia jualkan kepada orang lain. Berpindah kepada orang lain. Atau harta tersebut dia meninggal maka dia wariskan kepada orang lain. Tidak selama-lamanya pada dirinya. Mustakhlafin, berganti-ganti, silih berganti. Dari tidak memiliki berpindah kepada yang lainnya sampai pada waktunya harus berpindah kepada orang lain. Terkadang dia memiliki harta dicuri oleh orang, dirampas oleh orang dengan cara yang zalim. Demikianlah manusia tidak menguasai harta secara mutlak. Karena itu harta adalah milik Allah. Ya. Maka dia harus menggunakan sesuai dengan aturan pemilik yang sesungguhnya, karena hartanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah punya aturan tentang harta. Harta tersebut harus ada zakat, kewajiban zakat, ya, kewajiban zakat. Maka seorang meskipun dia memiliki harta, dia tidak semena-mena dalam memiliki harta, dia wajib untuk membayar zakat, dia wajib untuk membayar zakat. Setelah itu dia dianjurkan untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun Islam mengakui sistem pemilikan, tapi dia tidak kapitalis sebagai kapitalis murni, tapi di sana ada pengelolaan harta sehingga ada kesejahteraan di mana si kaya diambil hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Jika mereka telah beriman dan salat, maka kabarkanlah kepada mereka ya, bahwasanya wajib bagi mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Inilah sistem harta yang luar biasa yang diajarkan oleh Islam dengan detail ya. Demikian juga masalah warisan dijelaskan secara detail ya. Tapi kemudian tentunya Islam juga melarang penggunaan harta yang tidak benar, yang mubazir, berlebih-lebihan, israf. Seorang boleh dia punya harta banyak, tapi dia enggak boleh beli seenaknya. Haram dalam Islam dia beli harta yang tidak bermanfaat. Dan mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya mubadzir itu teman-teman syaitan. Rasulullah mengatakan kul washrab wa tasaddaq bi ghairi makhyalatin wala israfin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan kau keluarkan hartamu tapi jangan sombong dan jangan berlebihan. Tidak boleh. Mentang-mentang dia punya uang triliun, dia kemudian beli mobil semewah-mewahnya, dia beli barang semahal-mahalnya, tidak boleh. Karena setiap harta akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah indahnya Islam, dia berhak memilih harta, memiliki harta dengan atas nama dia, bukan sistem sosialis, tapi dia punya aturan-aturan yang harus dia jalankan agar menjaga kesejahteraan sosial. Dia tetap orang kaya tapi orang miskin harus tetap dia perhatikan. Kemudian di antara keistimewaan Islam, Islam perhatikan hak wanita secara detail. Subhanallah, Islam perhatikan hak wanita secara detail. Dahulu sebelum datang Islam, wanita adalah suatu makhluk yang terhinakan ya. Tidak diberikan warisan, kemudian boleh dicerai berkali-kali, dirujuk berkali-kali tanpa ada aturan berapa kali cerai, bahkan dijadikan sebagai bahan untuk mencari uang dijadikan untuk bisnis prostitusi ya, dan macam-macam ya. Ini dahulu di zaman jahiliyah. Kemudian datang Islam menghormati wanita dan banyak penghormatan terhadap wanita. Wanita dapat dapat warisan, wanita kemudian aturan cerai juga ada aturannya dan banyak nanti akan kita sebutkan tentang pemuliaan wanita. Sebaliknya hingga sekarang negara-negara barat kita masih mendapati wanita seperti diagungkan namun pada hakikatnya dihinakan. Seperti propaganda bahwa si wanita harus sama dengan laki-laki, ya, disamakan dalam segala hal, ya, sampai kerja bersaing sama laki-laki, kemudian lebih parah dijadikan sebagai bahan jualan, ya, baik sebagian jualan, bisa disentuh oleh siapa saja, boleh dinikmati keindahan tubuhnya oleh siapa saja. Jadi wanita murahan di negara bebas sana, negara bebas menampakkan aurat mereka, bebas dicampakkan oleh para laki, ya. Seperti barang jualan yang bisa dijamah oleh siapa saja. Wanita seperti bis yang bisa dinaiki oleh siapa saja. Ya. Adapun Islam, ya, Islam merupakan agama yang detail dalam mengagungkan hak-hak wanita. Ya. Kita sering sampaikan bahwa Islam memandang wanita bukan merupakan kompetitor bagi lelaki, ya, bukan pesaing, tapi dia adalah partner bagi lelaki. Sehingga Islam tidak memandang persamaan laki-laki dengan wanita dalam segala hal. Dalam masalah ibadah, iya, laki-laki dan wanita berhak untuk beribadah, laki-laki dan wanita berhak untuk masuk surga, laki-laki dan wanita berhak untuk mendapat kebahagiaan. Tapi tidak semua hal, karena laki dan wanita berbeda.
Menyamakan dua hal yang berbeda adalah kezaliman. Menyamakan kedua hal yang berbeda adalah kezaliman. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan dua hal yang berbeda. Seperti Allah berfirman, Qul hal yastawil a'ma wal basir, am hal tastawil dhulumat wan nur. Apakah sama orang yang buta dari kebenaran sama dengan orang yang melihat kebenaran? Tentu tidak sama. Am hal tastawil dhulumat wan nur. Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Tentu tidak sama. Dalam ayat yang lain kata Allah, afanna ja'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang Islam sama seperti para pendosa, orang-orang kafir? Tentunya tidak sama. Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkarul albab. Katakanlah apakah sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu? Tentu tidak disamakan. Dalam Al-Qur'an banyak sekali perkara yang Allah bedakan. Ya. Allah bedakan. Dan tentunya kalau memang hal tersebut berkonsekuensi untuk dibedakan, maka jangan disamakan. Orang cerdas sama orang rajin belajar sehingga cerdas kemudian nilainya tinggi dengan orang yang malas belajar sehingga nilainya rendah. Apakah mau disamakan sama-sama ranking 1? Tentunya tidaklah. Ini ranking 1, ini mungkin enggak naik kelas. Kalau disamakan tidak adil. Dia sudah belajar setengah mati ternyata nilainya sama. Ada yang bilang Pak dosen tidak adil. Pak dosen atau Pak guru tidak adil. Bagaimana saya dapat nilai minus sementara dia ranking 1? Kan dia rajin belajar, tapi kan kita sama-sama murid, harusnya nilainya sama. Ini enggak bisa ya. Apakah sama gaji direksi dengan gaji misalnya pegawai bawahan? Tentu tidak sama. Tidak boleh disamakan. Termasuk antara laki-laki dan wanita. Wanita laki-laki punya perbedaan banyak. Sisi fisik dari emosional banyak sekali. Dari kekuatan fisik ya. Wanita lebih mendahulukan emosional daripada nalarnya, laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada emosionalnya. Dan wanita jangan dijadikan kompetitor bagi laki-laki ya. Kita di negara lain seperti itu, wanita juga bekerja keras, wanita juga apa yang dilakukan laki-laki, wanita juga melakukannya. Ya Allah ya. Dan akhirnya wanita menjadi hina. Inginnya dipropagandakan bahwasanya bebas, merdeka, tapi justru terhinakan. Mudah disentuh, mudah dilihat, siapa saja bisa menikmati tubuhnya, siapa saja bisa menyentuhnya. Saya katakan tadi seperti bis yang bisa dinaiki oleh siapa saja ya. Tapi Islam tidak, Islam membedakan laki dan wanita. Wanita dengan kelembutannya dibutuhkan di rumah, mengurus anak-anak, kelembutannya disenangi oleh lelaki ya. Kekurangannya di situ malah menjadi sempurna bagi dia. Kekurangannya dengan manjanya, dengan perasaannya didahulukan daripada nalarnya. Di situlah kesempurnaan wanita. Disukai laki-laki suka wanita seperti itu. Laki-laki suka wanita yang lembut, laki-laki suka, dan itu dibutuhkan untuk mengurus anak-anak, dibutuhkan untuk kesabaran mengayomi anak-anak. Itu tidak bisa dilakukan laki-laki, tidak bisa. Tidak bisa. Ada seorang, saya pernah cerita di Idaatul Quran, ada seorang laki, dia ingin tahu bagaimana repot ibunya ketika dia masih kecil. Maka satu hari dia bilang sama istrinya, coba biar ini anak saya yang gendong. Kamu hari ini satu hari kamu istirahat, saya yang gendong anakku. Anak kita saya yang gendong. Maka dia rawat satu hari, dia ambil dia enggak mampu, berat. Karena laki-laki tidak punya kesabaran. Dia fisiknya kuat tapi tidak mampu untuk ngurusi anak. Ibu yang mampu, ibunya yang mampu. Maka wanita dengan kelembutannya butuh perlindungan, diletakkan pada tempatnya, bukan diumbar kemudian jadi barang kenikmatan yang dinikmati oleh siapa saja. Ya. Miris kalau laki-laki kemudian tidak menghargai wanita, antrian laki-laki tembus wanita, tidak, pokoknya enggak enak melihat undangan seperti dalam Islam tidak, lihat wanita begitu diperhatikan, dimuliakan. Bagaimana lihat misalnya seorang ibu dalam Islam, bagaimana pahala besar bagi orang yang perhatian sama ibu. Sebagai istri, bagaimana Nabi mengatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baik adalah yang terbaik bagi istrinya. Bagi anak-anak Rasulullah SAW mengatakan mabtuliya bi syai'in min haula'il banat, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar merawatnya, maka kunnalahu sitran minan nar. Anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang baginya di neraka, sehingga seorang bersemangat untuk mengurus anak-anak perempuannya ya. Lihat bagaimana Islam memperhatikan wanita. Kemudian lihat bagaimana wanita diperintahkan untuk banyak di rumah. Biar suami yang kerja jadi nafkah. Suami wanita di rumah. Banyak kemuliaan yang bisa dikerjakan di rumah. Lihat bagaimana wanita tidak boleh menikah kecuali dengan pakai walinya. Harus wali. Kalau tidak wanita mudah digombali oleh lelaki. Banyak buaya-buaya darat. Bukan cuma lintah darat. Banyak buaya darat yang mudah menggoda, membohongi wanita. Dengan rayuan-rayuan akhirnya zinahi, diambil kehormatannya, kemudian setelah itu ditinggalkan, dicampakkan begitu saja.
Maka butuh ada namanya wali. Lihat bagaimana Islam menganjurkan wanita untuk bersafar dengan mahramnya agar menjaganya, ya, agar menjaganya sehingga dalam safar ada yang melayaninya, menjaganya, ya. Ini semua dijelaskan dengan detail cuma dalam Islam, ya. Cuma dalam Islam, ya. Kita lihat bagaimana orang liberal ingin merusak sistem ini. Bilang laki-laki harus sama dengan wanita. Apa kata mereka? Bukan cuma laki-laki saja yang boleh mencerai, wanita juga boleh menceraikan suaminya. Ajib, saya bilang. Wanita yang mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, kalau diberi kesempatan untuk menceraikan suaminya, mungkin suaminya dicerai sehari 100 kali, ya. Ya saking emosi sedikit-sedikit menceraikan. Laki-laki yang perceraian di tangan laki-laki yang bayar mahar, laki-laki yang mengurus kehidupan, laki yang mencari nafkah. Sekarang mau dibalik, wanita juga boleh menceraikan suaminya. Ajib ini orang liberal. Kemudian mereka juga berfatwa, orang-orang liberal, untuk menyamakan laki-laki dan wanita. Bukan cuma wanita kalau dicerai ada masa iddah. Laki-laki juga kalau dicerai oleh istrinya punya masa iddah. Masa iddah 120 hari. Ajib, masa iddah buat apa? Kalau wanita jelas untuk membersihkan rahimnya, laki-laki masa iddah buat apa? Subhanallah, jadi begitulah mereka ingin menyamakan laki-laki dan wanita. Yang ini mengkonsekuensi bahwasanya konsekuensi wanita tidak dihormati. Melazimkan wanita dicampakkan ketika mau dipaksakan sama dengan lelaki. Ridho, kemudian wanita adik-adik perempuan kita kerja di bangunan seperti laki-laki. Kita ridho, kita enggak ridho. Kerja keras. Tidak, ya. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan orang-orang barat yang menjadikan wanita sebagai kompetitor, pesaing bagi laki-laki. Lihatlah, Islam memandang wanita adalah partner bagi lelaki, dan ini hanya ada dalam Islam. Secara detail seperti ini hanya ada dalam Islam. Baik, yang berikutnya, yang ke-9, ya. Islam adalah agama yang realistis, ya. Artinya mengajarkan bahwasanya kehidupan dunia adalah ujian. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Kesempurnaan hanya adalah di surga. Siapapun seorang, sekaya apapun dia, setenar apapun dia, sebanyak apapun asetnya, dia tahu bahwasanya tidak akan sempurna. Hidup ini tidak sempurna. Hidup ini adalah ujian. Dalam banyak ayat Allah mengatakan hidup adalah ujian. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah disebut dalam sebagian syair ini, dia berkata, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Ujian kehidupan zaman ini tidak ada berhentinya. Habis satu ujian ke ujian yang berikutnya. Kita lihat seorang tertawa, tersenyum. Terkadang dia tersenyum, namun dia sedang diuji, namun dia bisa menahan kesedihannya dengan senyuman. Sampai ada seorang soleh ditanya, kamu kok senyum terus? Apakah kau tidak diuji? Dia bilang, saya diuji. Tapi tangisanku hanya untuk Allah, senyumanku untuk kalian. Bisa jadi seorang sedang bahagia. Kenapa dia baru lepas dari satu ujian? Dia baru lepas dari satu ujian. Dia tersenyum tertawa, tapi sungguhnya dia sedang menanti ujian berikutnya. Dia istirahat sebentar, kemudian diuji dengan ujian berikutnya. Demikianlah manusia, hidup ini memang ujian. Sehingga agama mengajarkan untuk realistis. Kenapa kita dibuat hidup ini ujian? Tidak ada yang sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, anak tidak sempurna, perusahaan tidak sempurna, pegawai tidak sempurna, bos tidak sempurna, tetangga tidak sempurna, teman dekat tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini semua agar dan kehidupan kita terkontaminasi dengan tawa dan tangis. Itulah hakikat kehidupan, tawa dan tangis. Habis tawa nanti ada tangis. Habis tangisan ada tawa. Ya, agar kita tahu bahwasanya inna daral akhirata lahiyal hayawan, sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sesungguhnya. Dunia ini hanyalah sementara. Kita realistis, kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dengan kesabaran. Ya. Adapun kehidupan yang tanpa ada kesedihan, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kegelisahan, itu cuma di surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Itu cuma di surga, di dunia enggak mungkin. Kita semua pasti pernah menangis, bahkan kita akan menangis. Ya. Kita semua pernah sedih, kita semua pernah khawatir, kita semua pernah takut. Itulah tabiat kehidupan, sifat kehidupan seperti itu. Oleh karenanya ketika Islam mengajarkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan, ya, wa qad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Allah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Agar manusia sadar bahwa memang kehidupan seperti itu, penuh dengan kepayahan. Sehingga ketika Islam mengajarkan kita harus realistis menghadapi kehidupan ini,
maka seorang muslim harusnya bersabar, kuat. Maka saya katakan hanya Islam yang detail menjelaskan seperti ini. Kita baca ayat-ayat tentang ujian sangat banyak. Kita baca hadis-hadis tentang kesabaran, realita kehidupan sangat banyak. Ya. Bahwasanya ujian bukan berarti tanda bencinya Allah kepada seorang. Ujian di balik hikmah-hikmah di balik musibah banyak dijelaskan dalam syariat. Jadi kita dapati orang paling sabar dengan kehidupan, dengan realita kehidupan harusnya orang Islam. Ya. Harusnya orang Islam, ya. Tidak seperti orang-orang luar yang mungkin agamanya beda atau ateisnya banyak, maka mereka tidak kuat dengan sulitnya kehidupan dan banyak di antara mereka yang bunuh diri. Bahkan di antara mereka ada yang bunuh diri di puncak-puncak ketenarannya. Sebagian artis, sebagian penyanyi bunuh diri di puncak ketenarannya. Kenapa? Kelihatannya dia bahagia, tapi tidak bahagia dan tidak kuat menghadapi sedikit ujian. Tidak kuat bunuh diri. Dia menyangka bahwasanya kalau dia bunuh diri selesai penderitanya, tidak, dia masuk pada penderitaan yang lebih besar, yaitu di neraka, di alam barzakh, di azab kubur. Makanya kita lihat di negara lain tingkat kematian sangat besar, ya. Maka saya pernah baca lebih kurang ada 800.000 orang yang bunuh diri setiap tahunnya. 800.000 banyak sekali. Ini yang berhasil bunuh diri. Yang gagal bunuh diri lebih banyak lagi, ya. Ada orang Islam juga yang bunuh diri, ada, tapi sedikit. Artinya mereka tidak belajar Islam dengan sesungguhnya. Kalau mereka belajar Islam sesungguhnya, mereka tidak akan demikian. Karena Islam sudah menjelaskan dengan detail bahwasanya agama Islam adalah agama realistis menghadapi kehidupan dunia ini. Tapi di antara keistimewaan Islam, ya. Islam mengajarkan konsep akhirat, ya. Konsep akhirat dengan konsep yang tepat. Islam mengajarkan konsep akhirat dengan konsep yang tepat, ya. Kita dapati konsep akhirat maksudnya konsep apa namanya? Balasan. Maksudnya konsep balasan. Konsep balasan, ya. Kita ada nama Yahudi yang mengatakan dia tidak, konsep akhiratnya ngawur, tidak logis. Dia mengatakan semua Yahudi pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari. Karena mereka mengatakan mereka mengakui dulu nenek moyang mereka ada yang menyembah patung sapi beberapa hari, kata mereka Allah paling mengadab di neraka cuma sebentar saja. Qalu mereka berkata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan di situ oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Apalagi kalaupun nakal dan mereka asalnya meyakini mereka pasti masuk surga. Ya. Makanya Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas wa tamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, kalau kalian menyangka kalian wali-wali Allah, kalian pasti masuk surga, minta mati aja sekarang. Minta mati, tapi kata Allah, "Wala yatamannawnahu abadan." Mereka tidak bakalan minta mati. Padahal mereka yakin masuk surga, tapi tidak realistis. Kalau kalian merasa masuk surga karena kalian sebagai Yahudi, jadi gini Mas, saya begini. Yahudi, ya, konsep pembalasan. Pembalasan dari perbuatan. Hanya Islam yang logis, lihat ya. Yahudi masuk surga karena ras, ajib. Yahudi itu masuk surga hanya sekedar karena ras. Karena ras Yahudi. Tidak logis. Ya. Kalau enggak Yahudi terus bagaimana? Kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari. Kalaupun masuk neraka, ini enggak logis. Hanya beberapa hari. Qalu lan tamas dzalika bi annahum qalu lan tamas, intinya qalu lan tamassan nar ila ayyam ma'dudat. Kita kembali misalnya Nasara, ya. Nasara.
Nasara konsep masalah pembalasan tidak jelas. Pertama, ada dosa turunan. Ini aneh. Ya. Kalau Islam tidak ada, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau Islam tidak seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Mereka orang Nasara punya filosofi. Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah di surga, maka dia telah melakukan dosa. Dosa itu akan diwariskan kepada setiap keturunannya. Ada dosa turunan Adam alaihissalam kepada seluruh keturunannya. Baik, ini sudah tidak logis. Bagaimana yang lain ikut salah sementara yang bersalah adalah Adam. Yang kedua, yang bisa tebus hanya anak Tuhan, yaitu Isa. Anak Tuhan yaitu Yesus. Anak Tuhan itu Isa. Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Taib, kita tanya sama orang Nasara bahwasanya dosa itu ada dua. Kalau begitu klasifikasi dosa menurut Nasara, karena mereka pede, sebagian mereka, saya enggak bilang semua, tapi sebagian mereka sangat pede masuk surga. Mereka mengatakan Islam tidak menjamin, kami menjamin. Klasifikasi dosa menurut Nasara berarti kan ada dua, berdasarkan tersebut ada dua. Dosa turunan, dosa perbuatan sendiri. Nah, kita tanya kepada mereka. Nabi Isa alaihissalam ketika datang disalib, dia sedang menebus dosa yang mana? Dia sedang dosa turun yang disebut Nabi Isa menebus dosa yang mana? Dia kata juru selamat. Tebus dosa yang mana? Kalau tebus dosa turunan, saja. Dosa turunan tidak dibandingkan yang dosa perbuatan sendiri. Dosa perbuatan sendiri banyak. Ada orang berzina, merampok, ada orang Nasara, ada yang membunuh, ada yang ini macam-macam. Tapi kalau mereka bilang Nabi Isa menebus seluruh dosa, sehingga yang beriman kepada Nabi Isa pasti masuk surga, sangat tidak logis. Kalau yang dimaksud dosa yang mana? Perhatikan. Kalau hanya dosa turun, maka fungsi Nabi Isa itu kurang hebat. Maka fungsi tebusan kurang hebat. Fungsi menebus kurang manfaat. Kenapa kurang manfaat? Ya. Karena dosa perbuatan sendiri jauh lebih besar daripada sekedar dosa memakan buah. Karena dosa turunan tidak sebanding dengan dosa-dosa sendiri. Percuma kalau hanya sekedar menebus dosa turunan. Sementara kita tahu dosa-dosa yang banyak, kecuali dianggap kecil, enggak, dosa-dosa banyak ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah menebus seluruh dosa, kalau maksudnya menebus seluruh dosa, maka ya maksiat sebanyak-banyaknya enggak ada masalah. Ini tidak logis, maka ya kelazimannya maksiat sebanyak-banyaknya juga tidak masalah. Tetap masuk surga. Iya tidak. Tidak ada kemungkinan ketiga. Cuma dua kemungkinan. Kalau gitu menebus seluruh dosa, maksiat sebanyak tidak ada masalah. Itu sudah ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau hanya cuma menebus dosa turun, fungsi turun sampai berkorban anak Tuhan sampai disalib, fungsinya kurang logis ya, karena dosa perbuatan sendiri lebih banyak daripada dosa menebus dosa turunan. Baik. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang misalnya Buddha dan Hindu, mereka mengenal namanya konsep pembalasan, konsep reinkarnasi. Reinkarnasi, yaitu kehidupan di alam kehidupan sekarang merupakan balasan bagi kehidupan sebelumnya. Jadi kalau ada seorang sekarang melakukan maksiat, nanti dia akan
mati kemudian dia dipasang ruhnya kepada jasad berikutnya sesuai dengan amalannya sekarang. Kalau dia baik mungkin dia akan ditaruh di jasad orang yang mungkin lebih tampan, mungkin lebih soleh, lebih nikmat. Kalau dia biadab, brengsek, dia akan diletakkan pada mungkin orang yang terhina dan macam-macam. Nah, ini disebut dengan reinkarnasi, itu kehidupan sekarang mempengaruhi kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya merupakan balasan pada kehidupan sebelumnya. Nah, kita bilang namanya pembalasan. Seharusnya orang merasa dia sekarang sedang dibalas akibat perbuatan yang lalu. Harusnya demikian. Namun sekarang kenyataannya kita tidak pernah merasa bahwasanya sekarang ini kita tidak pernah mengingat kehidupan kita masa lalu karena memang tidak ada. Namanya konsep pembalasan itu dia baru merasa itu dibalas kalau dia ingat apa perbuatannya. Baru dikatakan ini balasanmu karena kau dulu di alam kehidupan sebelumnya kau begini-begini. Tapi kenyataannya tidak ada yang ingat. Kamu tanya sama orang Buddha, orang Hindu, kamu dulu sebelum kehidupan sebelum jadi apa? Enggak ada yang tahu. Kalau gitu konsep pembalasannya tidak tepat. Beda kalau konsep Islam, orang dimasukkan di alam barzakh dia ingat apa perbuatannya. Makanya dia diazab. Apalagi masuk neraka, masuk surga dia ingat apa yang dilakukan dahulu. Sehingga itu namanya konsep pembalasan yang benar. Dia tahu akibat perbuatannya. Ya. Jadi kalau kita bicara konsep pembalasan, maka ketiga ini tidak pas. Islam jelas, Islam mengajarkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia kecuali apa yang dia kerjakannya. Apa yang dia kerjakan dia akan mendapatkannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan maka untuk diri kalian. In sa'atum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan untuk kalian. Ya. Faman yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, ini maksud saya konsep pembalasan ini jadi konsep Islam indah Islam. Kalau Islam pembalasan tergantung amal. Balasan bergantung pada amal sendiri. Amal sendiri. Kita memang ada sistem syafaat, tapi itu kembali kepada amal. Karena kalau kita tidak punya amal, Allah tidak ridho kepada kita sehingga tidak bisa dapat syafaat. Tapi hukum asal kembali kepada amal sendiri. Dan seorang tidak menanggung dosa orang lain dan seorang tidak akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan orang lain. Dia yang sendiri. Kalau itu bukan andil dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia punya andil dia dapat, kalau dia enggak punya andil dia tidak mendapatkan pahala dari orang lain sama sekali. Konsep yang sangat jelas dalam Islam. Tidak tergantung pada orang yang sebagaimana Nasara bergantung kepada Isa. Siapa yang beriman Nabi Isa dia akan juru selamat maka dia akan selamat. Tidak. Tidak bergantung kepada ras karena saya ras ini. Enggak. Amal soleh yang diperlihatkan. Amal soleh. Ya. Menjadi amal sendiri yang jadi patokan. Makanya kalau ada ajaran dalam Islam yang mengesankan surga dapat kau miliki kalau kau belajar pada guru ini, kalau kau menjadi murid guru ini, kalau kau ikut tarekat khusus kau akan surga terjamin, kalau kau foto sama Syekh Fulan surga terjamin, kalau kau dekat-dekat sama ruh kuburan tertentu kau akan terjamin. Ini semua tidak benar. Tidak ada seorang berpaku pada amalnya ya. Makanya saya terkadang sedih kalau ada seorang yang seakan-akan menjamin surga bagi orang lain. Jadi mengatakan tenang nanti kalau kamu ikut saya kalian semua masuk surga sebelum saya. Saya tidak masuk surga, kalian dulu semua. Ini tidak tepat seperti ini. Karena Islam tidak mengajarkan demikian. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada saudara-saudaranya? Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, angkiri nafsak la ugni anki minallah syai'a. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari Allah sama sekali. Wa ya Fatimah bintu Rasulillah, wahai Fatimah putrinya Rasulullah, salini mimali ma syi'ti, kalau minta harta minta aku akan kasih. La ugni anki minallahi syai', aku tidak akan menolong engkau sama sekali. Jadi ini konsep pembalasan dari perbuatan yang paling tepat adalah Islam. Tapi kita kembali. Yang terakhir di antara keistimewaan Islam itu keistimewaan masih banyak. Ini sekedar yang bisa saya kumpulkan mengenai sumber keistimewaan Islam, sumber Islam yang terpercaya. 11 sumber Islam yang terpercaya. Sumber Islam, sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Ini nyambung, artinya kembali kepada sumber yang bisa dipercaya. Perhatikan sini. Contoh sumber-sumber hukum atau sumber-sumber kitab suci gampangannya.
Kita bicara misalnya Yahudi, Taurat. Yahudi. Catatannya Taurat pernah hilang, sanadnya tidak ada. Sanadnya hingga ke Musa alaihissalam tidak ada. Tidak ada perawi, tidak ada yang sahih. Ya, semua diragukan. Artinya sebagian ulama mengatakan sanad Taurat kalau dalam ilmu hadis Islam ini sanadnya maudhu, ya, sanadnya tidak bisa dipercaya. Ya. Sanadnya dhaif atau ya bahkan sebagian mengatakan palsu karena enggak bisa dipercaya. Karena dia tidak jelas. Taurat pernah hilang, kemudian tiba-tiba muncul. Sehingga kalau kita lihat Taurat ada surat-surat yang diperselisihkan. Ya. Ada yang sepakat pada 5 surat, ada yang tambah surat yang ada yang diimani, ada yang tidak. Perjanjian lama ini ada khilaf, tidak semua sekte Yahudi menerimanya. Ada sebagian sekte yang menerima sebagian, ada sebagian sekte yang menerima lebih banyak. Namun kalau kita tanya mana sanadnya sampai ke Nabi Musa, mereka tidak akan bisa hadirkan. Anfulan sampai Nabi Musa. Bahkan dalam sebagian perjanjian lama disebutkan bahwasanya seakan-akan yang menyampaikan bukan Musa. Sampai dikatakan maka meninggallah Musa di suatu daerah yang sekarang tidak seorang pun tahu kuburannya. Ini menunjukkan ini bukan perkataan Musa, tapi ada orang yang cerita tentang Musa. Kitab suci kan bukan kitab suci, ya Allah kasih tahu Musa, wahai Musa, wahai Musa, wahai Musa. Atau Musa bercerita, kemudian aku bertemu dengan Allah atau bagaimana. Tapi kalau ada orang ketiga yang cerita, maka meninggallah Musa alaihissalam di suatu daerah yang tidak seorang pun tahu kuburannya di mana. Ini berarti ya repot. Ya, ini contoh. Contoh Nasara ya. Injil ya. Sama tidak ada sanadnya. Khilaf yang kuat. Injil banyak ya. Injil itu banyak. Lebih banyak yang tidak diakui. Jadi mereka rapat orang gereja kemudian banyak Injil ini, Injil misalnya yang tidak diakui Injil Barnabas, banyak Injil sih banyak sih. Disebut istilah Injil yang tidak diakui. Lebih banyak yang tidak diakui. Kemudian Injil yang diakui oleh pihak gereja. Seperti Injil Lukas, kemudian Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus. Injil-Injil pun perdebatan di antara mereka. Apakah Lukas, Yohanes, Matius, Markus ini adalah murid-murid Nabi Isa? Kalau mereka murid-murid Nabi Isa, atau ada orang-orang yang namanya mirip seperti murid-murid Nabi Isa, ya. Bahkan di antara mereka ada yang muridnya Paulus, ya. Baik, jadi sanadnya tidak sampai kepada Nabi Isa. Mereka tidak bisa mendatangkan sanad, ya. Tidak ada sanad yang sahih dari Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kalau kita bicara misalnya agama lain, ya, Hindu, Buddha, tentu apakah ini kitab suci Tuhan, ya tentu pembahasannya panjang lebar. Tapi kalau kita bilang Islam, Al-Quran, sumber kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sanadnya mutawatir. Sanadnya mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak sehingga tidak mungkin berdosa. Banyak sekali yang meriwayatkan Al-Quran. Kita sekarang yang punya sanad saja banyak banget sampai sekarang. Adik-adik kelas kita banyak sekali teman-teman kita punya sanad Al-Quran. Sanadnya sangat banyak. Kembali kepada para sahabat yang banyak, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau as-sunnah yaitu yang disandar kepada Nabi. As-sunnah maksudnya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diklasifikasi ada yang sahih, ada yang dhaif. Dhaif juga beda-beda, ada yang maudhu, palsu. Kemudian ada dhaif jiddan, sangat dhaif. Ada yang dhaif biasa.
Dari mana ketahui ini? Karena dalam Islam bagaimana diketahui ini semua sahih, dhaif? Ya, karena dalam Islam ada namanya ilmu sanad dan ilmu jarah wa ta'dil. Wa ta'dil. Jadi karena dalam Islam ada ilmu sanad. Kata salah seorang salaf Ibnu Sirin, al-isnadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ada isnad, maka setiap orang bebas, siapapun bebas melakukan apa yang dilakukan. Nabi pernah bilang gini, Nabi pernah bilang gini. Harus ada sanadnya. Mana sanadnya sampai Nabi? Sammulana rijalakum. Sebutkanlah mana sanad kalian, rawi-rawinya mana. Sehingga setiap rawi pasti ada biografinya. Pasti ada biografinya. Kalau ada rawi hadis, perawi hadis tidak ada biografinya, maka hadis majhul, hadis dhaif. Hadis dhaif. Dalam ilmu Islam ada namanya ilmu sanad, ya, dua. Ilmu riwayat, ilmu dirayat, bahkan contohnya ilmu misalnya ilmu sanad saja, misalnya ilmu mustalah. Soal ini penting, apakah nyambung atau tidak sanadnya. Yang kedua namanya ilmu jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil. Ini terkait biografi rawi. Kredibilitas rawi, bukan? Iya. Jarh wa ta'dil tentang kredibilitas para perawi. Dia bisa diterima hadisnya atau tidak, dia pendusta, pelupa dan yang lainnya. Ini tidak ada dalam Islam. Makanya kita bilang kalau sumber kitab suci atau sumber hukum-hukum Islam, maka terjamin karena Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan terpercaya, bisa dibuktikan keautentikannya. Beda dengan agama-agama yang lain. Baik. Tentu masih banyak ya, kesempurnaan Islam. Ya. Mungkin kalau saya mau tambah yang terakhir, Islam adalah agama yang ya, ini 10, 11 artinya Islam, yang saya boleh tambah 12 ya. Islam adalah agama yang syariatnya bisa dipertahankan hingga sekarang. Bisa dipertahankan prakteknya. Hingga sekarang. Ya. Dan lengkap, ya, tentu lengkap. Dalam suatu negara, hukum Islam lengkap. Ya. Beda dengan yang lainnya, tidak ada, paling hanya sekedar mungkin masalah keyakinan atau masalah akhlak. Tapi Islam lengkap, ya, karena sudah pernah kita jelaskan komprehensif. Tapi pengamalannya bisa dipertahankan hingga sampai sekarang. Inilah ekstremisme Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya. Taib, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalam kitab Fadlul Islam. Ya. Saya ingin bahas tentang ayat Al-Yawma Akmaltu, tapi ini butuh waktu yang panjang. Saya pikir mungkin kita tunda di kesempatan yang lain. Ya. Syekh Abdul Wahab rahimahullah berkata, bab Fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Kemudian beliau membawakan ayat wa qaulullahi ta'ala, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulullahu ta'ala, dan Allah berfirman, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini, wahai manusia sekalian, jika kalian merasa ragu tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tapi aku menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Ini butuh penjelasan yang panjang tentang kesempurnaan Islam. Insyaallah saya pikir waktu nanti terpotong karena butuh pembahasan yang panjang. Insyaallah kita tunda pada kajian berikutnya, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja tentang keistimewaan Islam. Kita sudah jelaskan dalam dua
episode. Mungkin sampai di sini saja, Akh Sultan, apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan di Surabaya dan juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.